Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaya Sari, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6, NIM 1803041001. Yang terhormat Ibu Lika Apriasta MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media dalam media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Jadi dalam bahasa Arab media itu adalah perantara atau pengantar pesan dari pengantar ke penerima. Kemudian media pembelajaran ini secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Dalam fungsi media pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, fungsi atensi media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media ini dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Jadi dalam fungsi kompensatoris ini, media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Jadi dalam jenis media pembelajaran ini antara lain media cetak, media yang ditampilkan, rekaman suara, slide suara, dan film strip, presentasi multigambar, video dan film, dan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Jadi dalam tujuan media pembelajaran ini, penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam media pembelajaran ini di sekolah digunakan dengan tujuan antara lain. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat dan menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Selanjutnya, menciptakan situasi belajar dan tidak dapat dilupakan peserta didiknya. Kemudian, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki karakteristiknya. Dalam karakteristik media pembelajaran ini, menurut Gerlach dan Enli, mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dapat melakukannya. Ketiga, karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut adalah yang pertama itu ciri fikatif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga itu ciri distributif. Ciri fikatif itu yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi suatu peristiwa atau objeknya. Yang kedua, ciri manipulatif. Dalam ciri manipulatif ini, kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya nih, proses larva menjadi kepompong.
dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time lapse recordingnya. Jadi atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa ini dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan-urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut. Yang ketiga itu ciri distributif. Dalam ciri distributif ini menggambarkan bahwa kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dan dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Kemudian kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Jadi dalam pemilihan media pembelajaran ini juga memiliki kriterianya. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran ini harus dipilih berdasarkan tujuan instruksionalnya, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, praktik luas dan bertahan. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Dan yang kelima, mutu teknis. Mungkin hanya itu penyampaian materi mengenai media pembelajaran dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.